Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak aritmatika sosial itu apa? Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak video berikut ini. Nah, dari video tadi, adik-adik ada yang tahu tidak aritmatika sosial itu apa? Saya Bu. Ya, coba aritmatika sosial itu Jadi, apa? dari video tadi, aritmatika sosial itu adalah harga beli dan harga jual. Ya, benar sekali. Jadi, aritmatika sosial ini adalah ilmu matematika yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Selain jual beli atau harga jual, aritmatika sosial ini juga membahas tentang untung dan rugi, bruto, neto, dan juga tara. Nah, dalam submateri kita pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas ketiga submateri tersebut. Nah, langsung saja ke submateri kita yang pertama, yaitu tentang harga beli dan harga jual. Jadi, harga beli atau harga pembelian adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering juga disebut dengan modal. Nah, dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Nah, sedangkan harga jual atau harga penjualan adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Nah, di sini di dalam jual beli pasti seorang pedagang itu mengalami yang namanya keuntungan dan juga kerugian. Nah, di sini jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian, maka pedagang tersebut mengalami keuntungan, yang dimana rumus untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan untuk rugi itu adalah kondisi di mana jika harga penjualan lebih rendah dari harga pembelian, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Nah, rumus untuk rugi itu sendiri yaitu rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal tersebut. Nah, seorang pedagang membeli radio dengan harga 165.000. Kemudian, radio tersebut dijual dengan harga 190.000. Tentukan besarnya untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, dari soal kita ketahui bahwa harga beli radio tersebut sebesar 165.000 dan harga jualnya itu 190.000. Dalam kondisi ini terlihat bahwa harga jual lebih besar dari harga beli, yang dimana pedagang tersebut mengalami keuntungan. Nah,
rumus untuk mencari untung itu sendiri yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli. Tadi kan harga jualnya 190.000 dan harga beli radio tersebut tadi itu sebesar 165.000. Jadi 190.000 dikurangi 165.000 hasilnya 25.000. Jadi pedagang tersebut mengalami memperoleh keuntungan sebesar 25.000. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Di sini Pak Dodi membeli sepeda motor bekas seharga 3.500.000. Sepeda motor itu karena dia rusak, maka diperbaikilah dengan biaya 225.000. Kemudian dijual dengan harga 3.700.000. Untung atau rugikah Pak Doni? Nah, di sini kita lihat dahulu. Harga beli sepeda motor bekas itu seharga 3.500.000 ditambah dengan harga perbaikannya yaitu sebesar 225.000. Jadi 3.500.000 ditambah 225.000 sama dengan 3.725.000. Nah, untuk harga jualnya tadi 3.700.000. Nah, di sini terlihat harga beli lebih besar dari harga jual. Berarti Pak Dodi itu mengalami kerugian. Nah, rumus untuk mencari rugi yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual. Tadi jumlah harga belinya kan 3.725.000 dan harga jual sepeda motor tersebut sebesar 3.700.000. Jadi di sini Pak Dodi itu mengalami kerugian yang dimana Pak Dodi itu mengalami kerugian sebesar 25.000. Nah, selanjutnya yaitu persentase untung dan persentase rugi. Dalam kehidupan sehari-hari, untung atau rugi itu dinyatakan dalam bentuk persen. Adapun rumus untuk mencari persentase untung dan persentase rugi yaitu untuk persentase untung sama dengan untung per harga pembelian kali 100%. Sedangkan untuk persentase rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini seorang pedagang membeli 1 kuintal beras seharga 500.000. Kemudian beras tersebut dijual sebanyak 90 kg dengan harga 5.500 per kilogramnya. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang tersebut. Nah, dari soal tersebut itu harga beli 1 kuintal beras itu sebesar 500.000 dan harga jualnya itu 5.500 per kilogramnya. Di sini pedagang tersebut menjual berasnya sebanyak 90. Jadi 5.500 dikali 90 sama dengan 495.000. Nah, dari sini harga beli itu lebih besar dari harga jual. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian. Nah, rumus untuk mencari rugi itu yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual. Tadi harga belinya 500.000 dikurangi dengan harga jualnya 495.000. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 5.000. Selanjutnya untuk persentase ruginya itu rugi per harga pembelian yang dimana di sini ruginya itu 5.000 dan harga pembelian 1 kuintal beras tadi itu 500.000 dikali 100%. Jadi di sini hasilnya 1%. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian, persentase kerugiannya itu sebesar 1%. Nah, semoga contoh soal tadi bisa membantu adik-adik untuk menentukan atau mencari persentase untung atau persentase rugi. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang submateri yang ketiga, yaitu tentang bruto, neto, dan juga tara. Nah, istilah bruto, neto, dan juga tara ini berkaitan dengan berat barang. Bruto sering disebut berat kotor. Nah, di sini berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya.
Sedangkan neto atau sering juga disebut dengan berat bersih. Di sini neto adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Nah, untuk tara itu adalah berat kemasan atau tempatnya saja suatu barang tersebut. Nah, hubungan antara bruto, neto, dan juga tara dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk bruto sama dengan neto plus tara. Sedangkan untuk neto sama dengan bruto dikurangi tara. Dan untuk tara yaitu tara sama dengan bruto dikurangi neto. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Dari soal di sini, Ibu Anita membeli sekarung kedelai dengan bruto 100 kg dan tara sebesar 1,5 gram. Nah, harga kedelai sebesar 8.000 per kilogramnya. Berapakah neto kedelai yang Ibu Anita beli? Nah, di sini kita ketahui bahwa brutonya itu sama dengan 100 kg dan untuk taranya itu sama dengan 1,5 gram. Yang ditanya neto. Tadi rumus netonya itu sama dengan neto sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, jadi di sini 100 kg dikurangi 1,5 gram sama dengan 98,5 kg. Oke, jadi sampai sini materi kita pada video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang pajak, diskon, dan juga bunga bank. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.